Halo teman-teman semua, seperti yang kita sudah ketahui bahwa negara kita itu secara resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian Dunia yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yaitu Board of Peace. Next, the Prime Minister of Hungary and the President of the Republic of Indonesia. Well, this is a very exciting day, long in the making, and many countries have just received their notice. Everybody wants to be a part of it, and we'll work with many others, including the United Nations. But I want to thank you all for being here. Yesterday we had an incredibly successful visit with many of the world's top business leaders, the best, the biggest, most successful, and foreign heads of state. And now we have one of the most important meetings of all, the official formation of what is known as the Board of Peace. Together we are in a position to have an incredible chance. I don't even call it a chance. I think it's going to happen. Thank you very much, everybody. Appreciate it. Thank you. Sebelum kita lebih jauh membahas keikutsertaan Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian Dunia bentukan Trump ini, gue bakal bahas sedikit terkait dengan Board of Peace. Board of Peace adalah sebuah badan internasional baru yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan diperkenalkan pada 22 Januari tahun 2025 dalam acara World Economic Forum di Davos, Swiss. Badan itu awalnya dirancang sebagai komponen utama dari rencana perdamaian 20 poin Trump untuk menyelesaikan konflik antara Israel dan Hamas di jalur Gaza. Namun, dalam piagam resminya, Board of Peace itu didefinisikan sebagai organisasi internasional yang bertujuan mempromosikan stabilitas, memulihkan ekonomi yang sah, dan menciptakan keberlanjutan di wilayah yang terdampak konflik. Sebenarnya, Trump itu sudah mengusulkan Board of Peace ini pada September tahun 2025 yang lalu sebagai bagian dari rencananya dia untuk mengakhiri perang selama 2 tahun antara Israel dan Hamas. Rencana ini kemudian memperoleh dukungan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2803 pada November tahun 2025 yang kemudian memberi mandat dan legitimasi kepada badan ini untuk membantu pelaksanaan gencatan senjata di Gaza dan masa transisi pasca konflik setidaknya hingga akhir tahun 2027. Kemudian, untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Trump ini, negara-negara yang ingin menjadi anggota tetap itu harus membayar 1 miliar US dollar atau sekitar 17 triliun rupiah ke dalam dana yang dikendalikan oleh Trump. Jika tidak, setiap negara itu hanya boleh menjabat selama 3 tahun yang dapat berpanjang sesuai dengan aturan kebijakan dalam forum ini. Sejak video ini dibuat, setidaknya sudah terdapat lebih dari 20 negara yang memutuskan untuk bergabung dengan BOP, termasuk Indonesia. Namun di sisi yang lain, negara-negara barat termasuk sekutu Amerika itu justru menolak untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Trump ini karena sebagian dari mereka khawatir dengan kerangka hukum Board of Peace dan mereka juga menganggap bahwa organisasi ini akan mengambil alih peran PBB sebagai organisasi perdamaian dunia. Spanyol misalnya, mereka itu menolak untuk bergabung dengan BOP itu karena mereka menganggap bahwa organisasi bentukan Trump ini menyimpang dari hukum internasional dan organisasi ini juga tidak memasukkan otoritas Palestina itu sendiri. Menurut Perdana Menteri Spanyol, masa depan Palestina secara keseluruhan itu harus ditentukan oleh masyarakat Palestina itu sendiri melalui pendekatan dialog dan negosiasi dengan Israel. El que el gobierno de España ha decidido no participar a la llamada Junta de Paz. Agradecemos la invitación, pero declinamos el participar en esa junta propuesta por la administración estadounidense. Esta junta está fuera del marco de Naciones Unidas y, por cierto, no ha incluido a la autoridad palestina. El futuro de Gaza y también de Cisjordania, no nos olvidemos, el futuro en su conjunto de Palestina debe dirimirlo los palestinos. Sikap negara-negara barat yang memilih untuk menjaga jarak dari Board of Peace ini juga tidak terlepas dari struktur kekuasaan di dalam organisasi itu. Salah satu hal yang paling banyak dikritik adalah besarnya kendali Amerika Serikat, khususnya Donald Trump dalam forum ini. Dalam piagam Board of Peace, Trump secara eksplisit disebut sebagai ketua perdana. Sebagai ketua, ia memiliki wewenang yang sangat luas, mulai dari menentukan negara mana yang boleh bergabung, membentuk dan membubarkan badan-badan di bawah BOP, hingga menunjuk penggantinya sendiri. Bahkan, seluruh revisi terhadap piagam dan kebijakan administrasi pun harus mendapat persetujuan ketua. Struktur seperti ini membuat BOP terkesan sangat terpusat pada satu figur,
minim mekanisme pengawasan, dan berpotensi dikendalikan sepihak sesuai kepentingan Amerika Serikat. Untuk memahami pembentukan Board of Peace oleh Donald Trump, kita perlu melihat terlebih dahulu gaya politiknya yang selama ini mengusung prinsip America First dan cenderung tidak terlalu percaya pada lembaga internasional seperti PBB dan forum multilateral lainnya. America First. America First. Trump menganggap lembaga-lembaga tersebut sering membatasi kepentingan Amerika Serikat. Karena itu, ia kemudian membentuk forum baru yang lebih fleksibel dan bisa ia kendalikan secara politis. Dalam konteks ini, kita bisa berasumsi bahwa Board of Peace itu merupakan sistem perdamaian ala Trump yang juga menjadi alat untuk menjaga pengaruhnya di dunia internasional meskipun ia sudah tidak lagi menjabat sebagai seorang presiden. Dalam situasi seperti ini, keterlibatan Indonesia menjadi sebuah hal yang menarik untuk kita kaji bersama. Kemarin, seperti kita ketahui bersama, Bapak Presiden hadir di Davos untuk menghadiri dua event yang kami kira cukup strategis. Yang pertama adalah penandatanganan charter dari Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang merupakan bagian dari proses yang selama ini sudah kita lakukan dalam rangka mencapai perdamaian dan menyelesaikan konflik serta rehabilitasi pasca konflik di Palestina, di Gaza pada khususnya. Jadi, beberapa waktu yang lalu, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri itu menyatakan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BOP itu merupakan bagian dari upaya aktif dalam diplomasi perdamaian, khususnya untuk memperjuangkan two-state solution sebagai jalan menuju kemerdekaan Palestina. Pemerintah menilai dengan masuknya ke dalam forum itu, negara kita itu bisa menyampaikan langsung suara keadilan dan hak rakyat Palestina di tingkat internasional, bukan hanya sebagai pengamat dari luar. Salah satu alasan juga kita masuk ke dalam untuk bisa mempengaruhi, bisa memberikan masukan, saran, pertimbangan, dan seperti saya sampaikan tadi memastikan semua arahnya itu mencapai, kemerdekaan Palestina tercapai, kemudian solusi dua negara ini benar-benar bisa terwujud. Namun, jika kita lihat lebih dalam, alasan dibalik keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung, itu tidak bisa dilihat hanya dari penjelasan resmi dari pemerintah itu sendiri. Karena menurut keyakinan gua, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kenapa pemerintah Indonesia itu memutuskan untuk bergabung dengan Board of Peace. Salah satunya karena adanya tekanan politik dan ekonomi. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia itu masih sangat bergantung pada Amerika Serikat, baik dalam perdagangan, investasi, maupun kerjasama strategis. Sehingga ketika negara kita memutuskan untuk tidak gabung dalam forum bentukan Trump ini, kemungkinan besar hubungan diplomasi dengan Amerika Serikat akan terganggu. Dan negara kita akan mengalami kerugian berupa kenaikan tarif impor dan kerugian-kerugian yang lain. Sehingga untuk menghindari hal itu, pemerintah kita kemudian memutuskan untuk bergabung ke dalam forum Board of Peace. Hal ini yang terjadi kepada Prancis setelah Presiden Emmanuel Macron itu memutuskan untuk tidak bergabung dengan Board of Peace dengan alasan bahwa forum ini memiliki wewenang yang begitu luas dan berpotensi melemahkan PBB. Dan setelah penolakan itu, Donald Trump mengancam akan menaikkan tarif impor anggur dari Prancis sebesar 200% sebagai bentuk tekanan politik dan ekonomi. Well, nobody wants him because he's going to be out of office very soon. So, that's all right. What I'll do is if they feel like Costa, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes, and he'll join. Dari latar belakang ini, ada indikasi bahwa pemerintah kita itu tidak ingin mengambil resiko seperti apa yang dilakukan oleh Trump kepada Prancis dengan menolak bergabung ke dalam forum bentukan Trump ini. Sehingga pada akhirnya, pemerintah kita memutuskan untuk bergabung dengan Board of Peace. Nah, situasi inilah yang kemudian membuat banyak pihak semakin mempertanyakan arah, tujuan, dan substansi dari Board of Peace itu sendiri. Jika sejak awal forum ini dibentuk dalam suasana penuh tekanan politik dan kepentingan negara besar, maka wajar jika legitimasi dan kualitasnya juga dipertanyakan. Apalagi, sejak awal pembentukan BOP, itu sebenarnya sudah menghadapi persoalan yang sangat mendasar. Karena dalam struktur organisasinya, tidak ada satupun perwakilan resmi dari otoritas Palestina. Padahal, badan itu dibentuk dengan tujuan menghentikan konflik di Gaza, melakukan rekonstruksi pasca konflik, dan memulihkan tata kelola sipil di Gaza. Hal ini yang menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana mungkin sebuah organisasi perdamaian yang ingin mendamaikan satu konflik, tapi pihak yang paling terdampak oleh konflik itu sendiri tidak dilibatkan sama sekali. Dan kabar buruknya, negara kita dengan percaya dirinya ikut ke dalam forum Board of Peace. Ini kesempatan bersejarah, ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas, penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang.
Ketidakhadiran suara Palestina tentunya ini menimbulkan pertanyaan besar tentang seberapa adil dan sah forum ini. Forum perdamaian yang membahas masa depan Palestina tanpa melibatkan rakyat Palestina itu sendiri sangat berisiko hanya merepresentasikan kepentingan negara-negara kuat, bukan sebagai wadah untuk mendengar aspirasi dari korban konflik itu sendiri. Selain itu, kondisi kemanusiaan di Gaza itu seharusnya menjadi latar belakang mengapa sikap Indonesia terhadap Palestina itu harus jelas dan tegas. Karena perlu kita ketahui, sejak konflik Israel dan Hamas terjadi pada 7 Oktober tahun 2023, jumlah korban jiwa di Gaza itu telah mencapai lebih dari 70.000 orang, dengan lebih dari 171.000 orang yang mengalami luka-luka, yang sebagian besar korban adalah warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak. Angka ini diperkirakan masih akan terus bertambah seiring berlanjutnya konflik. Selain korban jiwa, tingkat kerusakan di Gaza itu juga sangat parah. Laporan PBB menyebutkan bahwa sekitar 81% bangunan di jalur Gaza itu telah rusak dan hancur, termasuk rumah warga, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Data ini menunjukkan bahwa yang hancur itu bukan sekedar bangunan fisik, tetapi juga kehidupan sosial, ekonomi, dan masa depan masyarakat Palestina. Dan perlu kita ketahui bahwa Israel itu merupakan salah satu sekutu utama Amerika Serikat yang sering memberikan bantuan militer dan sekaligus aktor yang sering menggunakan hak veto di PBB untuk melindungi kepentingan Israel. Dalam situasi yang penuh ironi seperti ini, Indonesia justru bergabung dengan forum yang dibentuk oleh negara yang selama ini paling banyak merugikan Palestina. Dukungan Indonesia terhadap Palestina itu tidak boleh berhenti pada sekedar pernyataan simbolis. Dukungan itu harus menjadi wujud nyata dari prinsip politik luar negeri bebas aktif dan komitmen terhadap keadilan global yang telah dipegang oleh Indonesia sejak awal kemerdekaan. Bagi Indonesia, perjuangan Palestina itu bukan hanya sekedar konflik politik biasa, melainkan persoalan penjajahan, pendudukan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang hingga kini belum terselesaikan. Selain itu, keterlibatan Indonesia dalam BOP itu juga memunculkan kritik dari dalam negeri, terutama terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa perdamaian bisa terjadi ketika kita menjamin keamanan Israel. Saya juga terang-terangan mengatakan perdamaian hanya bisa datang kalau semua orang mengakui, menghormati, dan menjamin keamanannya Israel. Israel pun harus dijamin keamanannya, baru kita bisa dapat perdamaian. Pernyataan ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Sebagian menganggap sebagai pendekatan diplomatis yang realistis, tetapi banyak juga yang khawatir bahwa pernyataan itu terlalu menekankan keamanan Israel tanpa menempatkan keadilan bagi Palestina secara seimbang. Pernyataan ini berisiko menguburkan fakta bahwa Palestina masih hidup dalam kondisi pendudukan dan penderitaan yang berat. Dalam situasi penderitaan rakyat Palestina yang masih terus berlangsung akibat pendudukan dan kekerasan yang berkepanjangan, gagasan two-state solution seperti yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri itu sering disebut sebagai solusi yang ideal dalam diplomasi internasional. Namun, kita juga perlu melihat realitas di lapangan, di mana ketimpangan kekuasaan yang masih sangat besar, mulai dari pendudukan yang belum berakhir, perluasan pemukiman ilegal, blokade kemanusiaan, hingga kerusakan infrastruktur sipil. Dalam kondisi seperti ini, konsep two-state solution yang disampaikan oleh pemerintah itu berisiko kehilangan makna jika hanya dijadikan slogan diplomatik tanpa disertai komitmen nyata terhadap keadilan bagi rakyat Palestina. Karena itu, lagi dan lagi, posisi Indonesia harus tegas dan sekaligus cerdas. Negara kita harus tetap berpegang pada prinsip bahwa Palestina berhak atas kemerdekaan penuh. Dukungan terhadap two-state solution harus dipahami sebagai alat diplomasi, bukan sebagai tujuan akhir tanpa syarat. Negara kita itu tidak perlu mengakui Israel sama praktik pendudukan, pelanggaran HAM, dan ketidakadilan hukum internasional itu masih berlangsung. Namun, negara kita tetap bisa menggunakan narasi two-state solution di forum internasional dengan batasan yang jelas, seperti penghentian pendudukan, penarikan pemukiman ilegal, dan pengakuan penuh terhadap hak dan kedaulatan Palestina. Dengan pendekatan seperti ini, Indonesia dapat menjaga konsistensi moral sekaligus tetap aktif dalam forum diplomasi global. Keterlibatan dalam forum apapun itu seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat dukungan terhadap Palestina, bukan alasan untuk melemahkan komitmen terhadap keadilan, hukum internasional, dan solidaritas kemanusiaan yang selama ini menjadi ciri khas politik luar negeri Indonesia.
Tapi dengan adanya indikasi bahwa alasan Indonesia gabung ke dalam BOP itu karena adanya tekanan politik, artinya negara kita berpotensi hanya menjadi anggota simbolik yang minim pengaruh, yang lebih banyak mengikuti arus daripada memberi arah. Karena sejak awal, keputusan itu diambil dalam posisi tertekan, bukan atas dasar kesetaraan dan kepentingan strategis nasional. Sebagai penutup, kita perlu mengingat bahwa Indonesia adalah bangsa yang lahir dari perjuangan panjang melawan penjajahan. Sejarah bangsa ini dibangun dari penjajahan, perlawanan, dan tekad untuk merdeka dari penindasan. Karena itu, sikap Indonesia terhadap Palestina seharusnya tidak pernah abu-abu. Dukungan terhadap Palestina bukan hanya soal politik luar negeri, tetapi juga soal jati diri bangsa. Amanat konstitusi kita itu sudah sangat jelas bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Maka dalam forum apapun, Indonesia harus tetap berdiri di barisan keadilan, membela rakyat yang tertindas, serta memastikan bahwa kemerdekaan Palestina bukan hanya menjadi wacana, tapi benar-benar diperjuangkan sebagai hak yang sah bagi bangsa yang sudah terlalu lama menderita. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Anda Sawa, Dipuang, Free Palestine.